Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan, serpihan kecil, hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengolah makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi, di video kali ini kita akan belajar sistem pencernaan makanan. Ikuti terus videonya ya. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan alat-alat pencernaan berikut: rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, usus buntu atau appendix, dan anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara mengunyah, menelan, dan mencampur makanan dengan zat-zat di dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kita akan membahas organ dan prosesnya satu persatu. Inilah organ-organ dalam saluran pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yuk kita bahas. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut: langit-langit, uvula atau daging yang menempel di langit-langit, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar ketiga, 2, dan 1, premolar kedua dan 1, gigi seri atau incisivus sentral dan lateral, dan gigi taring atau caninus. Jadi, bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kita selanjutnya kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan glandula salivalis. Kelenjar ludah berfungsi menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim pitialin. Enzim ini dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Ada 3 macam kelenjar ludah: kelenjar parotis di dekat telinga, kelenjar sublingualis di bawah lidah, kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah teman-teman, itulah bagian-bagian yang ada di dalam rongga mulut kita. Organ pencernaan kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya lebih kurang 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat faring atau rongga teka. Faring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel pipih berlapis. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Jadi pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin sehingga mudah bergerak menuju lambung.
Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat fundus, dan bagian bawah pilorus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung zat-zat berikut: asam lambung atau HCl, berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya hormon kolecisitokinin yang merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya, dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi merombak protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein, dan hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Organ pencernaan keempat yaitu usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebar 25 mm. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Organ pencernaan kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang lebih kurang 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix atau ubah cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Usus besar berfungsi untuk membentuk massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses, sebagai tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum, dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah membahas semua organ saluran pencernaan, mulai dari makanan di dalam rongga mulut, disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna di lambung, diserap oleh usus halus, dan diproses dalam usus besar hingga terakhir bermuara di anus. Bisa dipahami ya? Alat pencernaan selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar lambung, dan kelenjar usus halus. Nah, karena kelenjar ludah, lambung, dan usus halus sudah kita bahas sebelumnya, maka kita akan melanjutkan pembahasan hanya pada kelenjar pankreas dan hati. Pertama, kelenjar pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas ini mengandung natrium bikarbonat. Sebagai kelenjar pencernaan, pankreas menghasilkan enzim-enzim berikut: amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Kedua, kelenjar hati. Hati adalah organ tubuh dengan kelenjar eksokrin berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang mengandung air, garam empedu sebagai pengemulsi lemak, bilirubin hasil dari perombakan eritrosit, dan kolesterol atau lipid. Cairan empedu ini berfungsi untuk pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit, pembuangan kolesterol berlebihan, pengemulsi lemak,
Sebagai kelenjar pencernaan, hati berperan dalam proses metabolisme karbohidrat dan protein. Selain itu, hati juga mengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Kelebihan asam amino tidak disimpan dalam tubuh, melainkan oleh hati akan diproses menjadi karbohidrat dan lemak. Nah, teman-teman, inilah keseluruhan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan kita dan fungsinya. Enzim pitialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, enzim pepsin, renin, dan amilase yang dihasilkan oleh lambung. Amilase juga dihasilkan kelenjar pankreas bersama enzim lipase dan tripsin, dan usus halus menghasilkan banyak enzim diantaranya laktase, sukrase, dan maltase. Sampai di sini, teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan gambar saluran pencernaan, kita diminta menentukan organ pencernaan yang menghasilkan asam klorida dan natrium bikarbonat. Untuk menjawabnya, kita perlu tahu nama organ yang ditunjukkan oleh huruf dan fungsinya masing-masing. Huruf P adalah hati yang menghasilkan cairan empedu, Q, lambung menghasilkan asam klorida, enzim pepsin, renin, dan hormon gastrin. R adalah pankreas, memproduksi getah pankreas yang mengandung natrium bikarbonat. S, usus besar, dan T adalah usus halus yang menghasilkan beberapa enzim. Jadi, organ yang menghasilkan asam klorida dan natrium bikarbonat adalah lambung dan pankreas. Ditunjukkan oleh huruf Q dan R. Jawaban yang benar adalah C. Soal kedua, menanyakan zat yang menghambat kerja enzim pitialin di lambung. Kita tahu enzim pitialin terdapat pada air ludah. Enzim ini disekresikan oleh kelenjar ludah. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Enzim pitialin di dalam mulut bekerja pada pH netral atau sama dengan 7. Saat masuk ke dalam lambung, enzim ini akan terganggu kerjanya karena lambung menghasilkan asam klorida yang memiliki pH asam atau kecil dari 7. Sedangkan enzim harus bekerja sesuai dengan pH-nya. Jadi, enzim pitialin dihambat kerjanya oleh asam klorida atau HCl di dalam lambung. Jawaban yang tepat adalah A. Soal terakhir, terdapat beberapa pernyataan kita diminta menentukan peristiwa yang terjadi dalam usus besar. Sebelumnya, kita sudah membahas bahwa di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Selain itu, juga berlangsung proses pengaturan kadar air dan mineral pada sisa makanan. Jadi, usus besar melakukan proses yang ditunjukkan oleh nomor 2, 4, dan 5. Sedangkan peristiwa nomor 1 dilakukan di lambung dan nomor 3 terjadi di usus halus. Jawaban yang benar adalah E. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita sudah membahas semua alat-alat pencernaan berupa organ pencernaan, tempat berlangsungnya peristiwa pencernaan, terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang menghasilkan enzim seperti kelenjar ludah, hati, pankreas, lambung, dan usus halus. Bisa dipahami ya? Demikianlah pembahasan kita tentang sistem pencernaan.